Welcome back to my channel Putri Dewi Anjani Official. Oke teman-teman, di tepat malam Jumat kali ini jam 11 ya kan, tuh kalian bisa lihat jam 11 lewat 51. Jadi aku mau nge-reaction video horor lagi teman-teman, beberapa penampakan. Jadi tanpa basa-basi, masih langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Hidup itu kayak film horor, serem-serem lucu, tapi ketawa juga. Sedih, dongkol, terus ketawa lagi, itu udah biasa ya so ya? Biasa bingit, ter. Oke, gimana piringnya udah disiapin sob? Kali ini Ane suguhin video creepy ya sobat-sobat. Apa tuh? VCS Indonesia. Video creepy pertama datang dari sobat WS yang namanya Cakipati Dolken. Ini keponakannya atau adanya Adipati Dolken? Ya pokoknya buat sobat Cakipati ini makasih ya. Tapi videonya bukan hasil rekaman sendiri gitu ya, melainkan video creepy yang dia temuin di internet gitu. Oke, di video itu ada emak-emak yang ngerekam kelakuan kedua anaknya ya. Karena malam-malam mereka pakai kebaya warna hijau gitu. Aneh banget pokoknya. Nah, awalnya sih si emak ini ketawa-ketawa aja gitu ya. Sampai akhirnya dia sadar ada sesuatu yang janggal gitu. Kita lihat videonya. Lihat nih, kalian lihat mereka kayak ondel-ondel pakai kebaya malam-malam, masya Allah. Kebayanya warna hijau lagi guys, ya Allah, norak sekali. Itu kayak saya zoom ya guys ya. Ya Allah, lihat guys, ciut ya. Atau sini mau dilihat. Kok pucat? Wah, perasaan saya tak enak ini. Iya. nah lo. Yang tadi siapa? Astaga. Turun. Nggak usah banyak ngomong. Turun dulu. Nanti mama ceritain di bawah. Oh gimana itu sob, ya udah ceria-ceria ya kan emaknya sob. Ternyata gitu anaknya, aduh kenapa ya anaknya itu diem gitu. Anaknya lagi mules. Bukan Toso, itu bukan nahan berak bukan ya. Berarti kurang jajan, Bam. Minta Kurang 4.000 lagi nggak dikasih jajan. sama maknya ya. Oke, ada yang bilang kedua sosok itu mungkin jin korin anaknya gitu sob ya. Karena konon katanya setiap manusia punya jin korin yang mendampingi dari lahir sampai mati. Tapi ada juga yang bilang kedua sosok itu mungkin sejenis jin yang tinggal di rumah itu gitu sob ya. Duh mana gelap ya kan rumahnya sob. Cuma yang jadi petingi ini gitu kan, kenapa mereka pakai kebaya warna hijau gitu? Apakah ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul ya kan? Biasanya kalau hijau-hijau gitu sob, Nyi Roro Kidul ya kan. Cuma netizen lain juga berpendapat ya, kalau video ini mungkin bisa saja cuma konten semata ya kan. Coba menurut sobat-sobat gimana ini sob? Vibesnya emang gelap sih, serem sob. Selanjutnya ada sopir truk di Gorontalo yang terpaksa berhenti di tengah jalan sob ya, karena dihadang oleh satu makhluk misterius. Nah mereka ini nggak ada yang berani lewat sob ya, karena makhluk tersebut dipercaya sebagai makhluk goib yang berbahaya ya. Kita putar videonya. Mari kita lihat teman-teman ya. Fokuskan pandangan kalian ke situ. Oh iya guys, itu guys. Yang pakai baju putih ya guys ya. Ini macam mau menerkam kayak macan sob. Au. Itu serigala Toso. Ngelek dikit, belum mandi nih. Ter. Mandi dulu Toso. Macan kok gitu ya. Iya, kok bisa merangkak di jalannya kan sob. Nah, menurut beberapa warga Gorontalo ya, makhluk itu diduga kuat adalah Kalumba. Ya, Kalumba merupakan sosok menyeramkan yang sudah menjadi urban legend di Gorontalo gitu sob. Ini sobat Gorontalo juga boleh komen apakah betul gitu ya. Konon katanya Kalumba ini digambarkan sebagai makhluk halus yang berwujud kambing dengan badan terbalik sob. Nah, ini alasannya kenapa kayak merangkak ya. Nah, sosok ini diyakini punya kemampuan yang menakutkan dan dianggap berbahaya bagi mereka sob. Nah, kalau ada yang pernah baca atau pernah lihat film Diambang
Diambang Kematian. Nah, film Diambang Kematian sutradaranya Toso itu sob. Jis. Enggak ya. Film Diambang Kematian gitu. Sosok Kalumba inilah yang menjadi sumber petaka di kisah itu sob. Dan konon katanya ya kisah Diambang Kematian itu diambil dari kisah nyata sob. Nah makanya barangkali sobat ada yang dari Gorontalo, komentar sob, oke? Lebih mengerikan ya ternyata. Nah, yang ini juga masih tentang kejadian aneh yang dialami oleh pengendara mobil, sob. Jadi, pada pertengahan tahun 2023 lalu ya, seorang driver truk box membagikan pengalaman horor yang menimpanya gitu. Mobil yang dia kendarai tiba-tiba masuk ke tengah hutan. Masuk hutan gitu, sob. Padahal kondisi hutan itu dikelilingi oleh pohon rambung ya. Ini video lengkapnya. Asal usulnya dari mana mobil ini, Mas? Guys, Oh, ini di Alas Roban guys ya, di Alas Roban. alas roban ini sama mobil. Kalau di Alas Roban juga udah benar-benar terkenal angkernya juga gitu guys ya. Yang aku tahu gitu. Mobil ini bisa tersesat, malah tidak ada jalan yang muat. Semua pohon rambung guys, pohon karet. Gimana asal usul mobil ini guys? Aduh, iya ya gimana caranya gitu kan. Padahal kan jalan hutan, kalaupun ada jalan itu biasanya jalan motor. Ya alias jalan kecil banget ya kan kalau di hutan sob. Kok bisa mobil box gede masuk hutan? Oke, katanya sih sob, ini kejadiannya di Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, Alas Roban memang terkenal dengan keangkerannya ya kan. Bahkan katanya sob, sudah banyak sopir yang ngalamin kejadian ini gitu ya, kejadian horor di tempat itu. Nah, keangkeran itu dipercaya berasal dari arwah warga yang meninggal saat membangun jalan Alas Roban waktu zaman penjajahan dulu sob. Bahkan katanya ya para korban Petrus atau pendoran misterius ya juga seringkali dibuang di situ sob. Cuman usut punya usut ya, video tadi katanya cuma konten semata katanya sob. Dan kejadiannya pun ya tidak di Alas Roban gitu, melainkan di Lampung. Ya tapi terlepas dari semua itu sob, Alas Roban emang ngeri ya. Macam dompetnya Toso. Ngeri banget. Kosong. Wah. Video creepy selanjutnya ini lagi jadi perbincangan hangat netizen Indonesia plus Malaysia juga sob. Nah, ada dua cewek yang awalnya happy-happy pas jalan-jalan malam gitu ya. Tapi sob, tiba-tiba suasana berubah saat mereka mendengar suara ini. Dengarkan baik-baik videonya. It's just like that. وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون Assalamualaikum ya Ali. Iya, suara apa itu sob? Ya menurut kalian apa itu sob? Suara apa? Kentut kudanil. Mana ada, nggak ada kudanil di Malaysia atau di Indonesia gitu kan, jalan-jalan malam di jalan raya. Lapar, nyari nasgor. Kudanil jadi-jadian itu. Ya beberapa orang juga bilang kalau itu mungkin suara kentut sob. Cuman kenapa si cewek ini langsung baca ayat kursi gitu kan? Kentut dibacain kursi gitu. Nah ternyata ya suara aneh itu diduga kuat adalah suara pocong. Ya katanya suara pocong begitu sob, menurut yang pernah dengar ya. Cuman ada juga netizen yang berpikir positif ya. Mereka menduga suara itu berasal dari angin yang menerjang HP gitu. Jadi angin ketemu mic HP jadinya suaranya begitu. Oh ya, video ini terekam di Malaysia sob ya. Coba sobat dari Malaysia ada yang bisa menjelaskan suara ini nggak sob ya? Tulis komentar kalian di bawah. Suara apakah itu? Seorang security merekam kejadian horor waktu jaga malam di sebuah sekolah gitu. Nah, di jendela ruangan yang ada di depannya ya, ada pantulan sosok hantu yang sedang lompat-lompat sob ya. Kita putar videonya. Itu pocong bukan sih. Pocong bukan sih. Kita semua sudah curiga sob, itu Mr. P, pocong ya. Pocongnya olahraga skipping mungkin. Aduh, tapi enggak sob, jadi serem gitu kan. Loncatnya enggak beralih gitu, maksudnya diem di tempat, itu lebih serem sih. Ya netizen juga banyak yang berpendapat itu pocong sob. Tapi ada juga yang mengatakan kalau itu mungkin pantulan cahaya dan kebetulan jendelanya tertiup angin sehingga kesannya lompat-lompat. Ada yang bilang gitu, katanya direkam di salah satu MTS di kota Sragen, Jawa Tengah. Nih sobat Sragen ada nggak dari Sragen? Tapi kalau misalkan saya yang jadi pas satpam ini juga, aduh boro-boro ngerekam kayaknya. Waduh cabut sob.
Iya sih, ngeri soalnya. Video selanjutnya ini kiriman dari Sobat WS lagi yang namanya Yuki. Thank you Sobat Yuki ya. Yuki si milik Kitty. Enggak, bukan. Jadi rumah nenek Sobat Yuki ini selalu mendapatkan teror gitu sob. Seperti ada yang menebar kembang 7 rupa di sekitar rumahnya. Nah, karena penasaran siapa pelakunya ya kan sob, dia pun menaruh HP di sela-sela pintu belakang. Dan setelah beberapa hari ya, ini yang berhasil Sobat Yuki rekam. Siapa tuh? Aduh, paling enggak kalau udah rekaman dari depan rumah sob. Aduh, takutnya terjadi di depan rumah saya juga gitu kan. Nanti ada yang melayang gitu kan. Itu kayak cewek jalan melayang gitu sob. Kalau masuk rumah gimana itu sob? Mana cewek ngambekan ya kan? Iya, aduh, itu apakah orang yang menebar 7 kembang itu sob? Ataukah itu sosok cewek lain gitu? Maksudnya sosok yang bukan manusia? Padahal kata Sobat Yuki ya, di belakang rumah neneknya itu ada kolam lele dan juga gurame. Ya, jadi secara logika cewek itu bisa dikatakan berjalan di atas air gitu. Ya, ini masih soal teror nenek Sobat Yuki ya. Jadi selain ditebar kembang 7 rupa ya, sempat juga ada bekas darah di belakang rumah neneknya itu. Cuma sampai saat ini siapa orang yang melakukan itu masih menjadi misteri. Dan apa tujuannya melakukan itu juga masih belum terungkap kata Sobat Yuki ini. Apakah ini perihal santet teluh gitu kan? Ataupun jangan-jangan perihal tumbal pesugihan sob? Oh ya, katanya rumah nenek Sobat Yuki ini ada di daerah Ciamis, Jawa Barat. Halo Sobat Ciamis, sedap-sedap ngeri. Jangan sampai rumah saya dan kalian-kalian juga gini sob. Ya jangan sampai guys ya, bahaya parah sih. Terakhir sob, ada abang-abang pemberani yang lagi emosi gitu ya, karena ada makhluk yang terus-terusan ganggu waktu tidurnya. Nah, di awal video sob, terdengar seperti ada suara cewek ketawa cekikikan ya. Cuman lama-kelamaan ya ada juga suara tangis yang terdengar gitu. Tapi bukannya takut ya, si abang ini malah nyamperin tempat suara itu berasal ya kan. Siapkan jantung kalian. Lu tiap malam ganggu gua aja ya. Tawain aja, apa yang lucu sih? Lu ngetawain gua aja, gua tahu lu ada di atas ini kan. Gak usah ganggu-ganggu lo, gak usah ngetawa-tawain lo. Gak takut gua. Gua yang tinggal di sini udah lama. Lu tuh baru. Lu tuh harus pergi lu tuh. Lu suruhan siapa? Lu pasti suruhan kan. Ngekek lagi. Dasar setan. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Anjir, apaan itu? Nyala anjir. Terakhirnya ya sob ya, ada sepasang mata yang bersinar dalam gelap ya kan. Jadi bisa dipastikan ada seekor makhluk yang bersembunyi di sana. Makhluk apakah itu? T-Rex. Bukan T-Rex. Flonker. Bukan T-Rex ya, saya lebih curiga ke Tiren. Waduh, mati kemarin sob. Ya, cuman ya makhluk apakah itu sebenarnya masih menjadi perdebatan gitu ya, karena sebagian ada yang bilang itu suara musang bulan sob. Tapi ada juga yang mengatakan kalau suara itu emang berasal dari Mbak Kunti gitu. Jadi kayak ada musang bulannya, tapi kok tengah-tengahnya ada ketawanya juga. Jadi kayak bukan musang bulan pada umumnya gitu. Jadi kesimpulannya kalau positifnya mungkin itu musang bintang ya kan. Nggak ada ya. Ya mungkin apa gitu sob, ya makhluk apa. Negatifnya ya siapa lagi ya kan sob, antara Mbak Kunti, Mas Ocong. Balik lagi sih ke sobat-sobat semuanya ya, tulis komentar kalian di bawah sob ya. Oke, dan kita juga udah di ujung video sob. Begitulah video creepy sobat-sobat kita kali ini. Buat sobat-sobat yang mau kirim juga bang, gue punya video serem banget bang, gue nemu video aduh menyeramkan bang, boleh kirim via email. Di mana emailnya? Di kolom deskripsi di video ini. Oke sob, kirim-kirim ya. Nah buat sobat-sobat yang suka, Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.